Sikap. Ayo dong semuanya bicara. Satu apa? Siap menghadapi yang cocok, siap menghadapi yang tidak cocok. Ulangi. Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Kenapa harus siap? Karena hidup ini mustahil akan selalu cocok. Saudara sudah agak lama kan di dunia ya. Banyak cocoknya, banyak tidak cocoknya. Banyak tidak cocoknya kan. Tapi tidak cocok bukan berarti jelek. Ada kalanya yang tidak cocok itu yang menguntungkan. Surat Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Dan sebaliknya boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Tugas kita cuma 3: meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Dan cukup. Niat lurus sudah jadi pahala, ikhtiar sempurna jadi pahala, tawakal juga jadi pahala. Apapun yang terjadi terserah Allah, karena kita tidak tahu mana yang terbaik. Jelas? 2. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho. Apa? Kalau sudah terjadi harus ridho. Sebut yang kedua apa? Kalau sudah terjadi harus ridho. Nah sekarang sudah di Korea, sudah terjadi belum? Sudah. Harus? Sudah begitu. Siapa orang yang paling sengsara? Orang yang tidak menerima takdir. Terima takdir yang ada sambil ikhtiar ke takdir lain yang lebih baik. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Sekarang takdirnya di Hongkong apa? Korea. Takdirnya sekarang di Korea. Terima takdir yang ada sambil ikhtiar bagaimana takdir ini membawa kebaikan bagi dunia akhirat kita. Itu benar. Tapi kalau sampai di Korea tidak dipakai untuk yang lebih baik, pulang ke Indonesia apes, di sini juga apes. Jangan mempersulit diri. Apa? Ketiga. Ulangi. Jangan mempersulit semuanya diri. Bicara. Jangan mempersulit diri. Mantap. Jangan mempersulit diri. Yassiru wala tu'assir. Mudahkan urusan ini, jangan dibuat ribet. Kalau setiap urusan kita jadi stres, kapan bahagianya hidup ini? Ada teman yang ngomong gak enak dipikirin, jadi jengkel, jadi dendam. Yang sengsara siapa? Sendiri. Kita sendiri. Tapi teman saya ngomong jelek. Itu urusan mulut dia, suara dia. Kenapa kita yang pusing? Monyet lo. Kenapa disebut monyet tersinggung? Tinggal jawab, bukan. Tapi karena merasa mirip sih. Nabi Muhammad dihina tidak? Jawab.
dihina, dicaci, caci, dimaki, dimaki, difitnah, jadi hina tidak? Tidak. Makanya jangan buang-buang waktu sebel sama orang lain. Kalau dia dengki sama saya nanti gimana rezeki saya? Rezeki mah nggak pernah ketukar, tidak akan meleset. Orang mau sebel ke kita, tetap saja apa yang akan Allah kasih ke kita bakal ketemu. Nggak ada yang bisa ngalangi. Mau tahu rahasianya ngadepin orang yang sebel ke kita? mau, Supaya kita nggak sakit hati dihina orang? mau. Nih, jawab. Siapa yang menciptakan kita? Allah, Yang menghidupkan kita? Allah, Yang ngasih rezeki? Allah, Yang ngasih pahala? Allah, Yang ngasih bahagia? Allah, Yang bisa ngasih sorga? Allah. Tuh, kalau semua karunia hanya datang dari Allah, ngapain capek-capek mikirin mulut orang? Iya. Benar? Benar tidak? Bener. Udah jauh-jauh dari Indonesia ke sini, di sini jengkel, dongkol. Antum mendingan meninggal aja lebih cepat. Dan pabrik obat. Kalau nggak ada yang sakit, kasihan rumah sakit, fakultas kedokteran harus ada yang sakit. Karena sakit itu bagian dari penggugur dosa. Ada dosa yang nggak bisa ketebus kecuali dengan sakit. Terima nih, kayak saya benar-benar lagi diberikan nikmat sakit, lidah sakit, tenggorokan sakit, Pak, ya jalanin aja. Disuguhin tadi makanan juga, ikan segala macam, tetap aja bubur lagi ya, nggak apa-apa, dah itu rezekinya. Mungkin terlalu banyak bicara sehingga dosanya banyak mulut ini dan terus dengan sakit ini. Sambil diobatin, sambil istighfar, jalanin. Dah ujung sakit mah cuma dua, sembuh atau mati. Ya sama saudara juga kan. Kalau silet ujungnya mati juga. Gimana dong uang saya? Uang kenapa? Saya uangnya dipakai udah pakai nafkahin keluarga, gak apa-apa, jangan ribet, uang habis biasa. Gimana saya kangen nih sama keluarga, ada yang kangen nggak? Banyak. Nanti dikasih rumusnya ya. Yang keempat, kalau ada masalah evaluasi diri. Apa? Evaluasi diri. Evaluasi Sekali diri. lagi. Evaluasi diri. Yang mantap. Evaluasi diri. Jadi sebetulnya yang membuat kita sengsara itu diundang oleh kita sendiri. Ya, benar. Pernah di Mekah ada ibu-ibu nangis. Kenapa, Bu? Saya diberakin merpati. Kenapa ibu nangis? Karena ini pasti teguran dari Allah. Lapangan segitu luasnya, kepala segini kecilnya, kenapa bisa kesini? Kan susah merpati ngeberakin jidat. Lintasan harus sama antara saya dan merpati. Kecepatan merpati dengan kecepatan jalan harus seimbang. Kecepatan nggak kena. Sudut kemiringan antara pantat merpati dengan jidat harus akurat. Dan yang paling penting tingkat kemulesan merpati. Coba kalau dia nggak mules tetap nggak keluar atau hanya kentut aja ya. Ini pasti udah diatur Allah. Kenapa saya diberakin? Saya ngaku karena memang otak saya kotor, banyak ngeres terus. Astagfirullah. Untung cuman burung merpati bukan burung unta. Ada ibu-ibu dikencingin kucing, where pipis. Evaluasi, ya Allah, ibu-ibu segini banyaknya kok sayang dikencingin. Pasti ini ada sesuatu dosa apa. Saya ngaku, ya Allah, ini mau kena
emang nggak saya lunasi. Yang tadinya mau kena fitnah nggak jadi. Pokoknya penolak bala yang paling efektif sedekah. Kemudian dengan sedekah enggak bisa berkurang hartanya, pasti nanti ada lagi. Dari mana aja pulang ke Indonesia, kalau yang di sini ahli sedekah, lihat aja anak siapa tahu dirubah jadi hafal Quran, istri tiba-tiba menjadi istri yang bisa usaha. Oh banyak, tapi di sini kerjanya maksiat, banyak dosa. Pulang ke Indonesia habis tuh harta nggak jelas, benar? Saya dengar cerita 6 tahun kerja di sini, tabungannya balik ke Indonesia setahun habis dan yang nambah tuh utang. Tapi ke sini balik tobat, kerja lagi dengan cara yang benar, jauhi dari maksiat, dengan izin Allah usahanya jalan. Ya Allah yang ngebuka menutup. Makanya kalau ada kejadian jangan nyalahkan siapa-siapa. Evaluasi semua kepahitan diri. diundang oleh kita sendiri. Kalau di sini ada ular di bawah dan di sini ada makanan enak, mana informasi terpenting tentang ular, tentang makanan? Ular. Ular atau makanan? Ular. Tuh. Jadi informasi terpenting adalah yang membahayakan kita, benar? Nah, Siapa yang membahayakan kita? Kejelekan orang ke kita atau kejelekan kita ke orang lain? kejelekan kita. Mana yang bahaya? Dihina atau menghina? Di atau meng? Di. Mana yang bahaya? Kecopetan atau nyopet? Nyopet. Tapi takutlah oleh kejelekan siapa? Diri. Kejelekan sendiri. Ditipu bahaya? Enggak. Yang bahaya? Menipu. Dibohongin bahaya? Enggak. Yang bahaya? Membohongi. Ngebohongin. Makanya maaf rekan-rekan, setiap kali kita berbuat maksiat, setiap kali kita berbuat dosa, sebetulnya kita lagi ngundang petaka bagi kita sendiri. Tidak ada yang mencelakakan kita selain keburukan kita sendiri. Jelas? Halo? Jelas tidak nih? Jadi yang membuat kita sengsara siapa? Jawab. Yang membuat kita sengsara siapa? Dewek. Jawab. Yang membuat kita celaka siapa? Diri kita sendiri, zalamtu nafsi. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita gampang. Lihat apa yang kita lakukan. Kalau kita banyak maksiat, banyak dosa, ngerugiin orang, tunggu, enggak akan kemana-mana. In ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Kebaikan kembali kepada pembuatnya, keburukan kembali kepada pelakunya. Kenapa jadi pada melongo begini? Barang siapa yang terus tobat ampun ya Allah, astagfirullah, saya tukang maksiat ya Allah, ampun, istighfar. Satu, hati akan dirubah dari galau jadi tenang. Yang kedua, pasti ada aja jalan keluarnya. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan pertolongan dari yang tidak diduga-duga. Makanya Mas, mumpung di sini ya, jangan kurang dari 10.000 kali istighfar sambil kerja tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya tadi jalan sampai ke sini juga lumayan tuh. Pernah ada supir travel di Indonesia. Travel tuh berat Pak. PP tuh hanya 50.000 rupiah. Zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, lihatnya ke sini semua, nggak usah lihat kipas angin. Makasih Mas. Hadirin sekalian, makasih Mas. Sudah cukup. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua lihat yang bergerak. Halo. Nah, lihat sini lagi ya. Terima kasih Mas ya, niat baiknya. Coba doa Nabi Adam, hafal enggak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, sama-sama. Tidak nyalahkan setan, tidak nyalahkan istrinya, pokoknya ngaku. Tuh itu lolos. Pernah dengar Nabi Yunus dakwah tidak mau nurut, ditinggalkan umatnya, ditegur oleh Allah. 3 kegelapan, gelapnya malam, dikecemplungkan ke laut, gelapnya laut, dimakan ikan. Ini beneran lolos dari 3 kegelapan. Pakai apa? Tobat. Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Silakan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekali lagi. Maha suci Engkau. Jadi walaupun dimakan ikan waktu itu masih hidup tuh di dalam perut, enggak nyalahin Allah. Walaupun dalam kesulitan pasti baik takdir dari Allah. Pasti Allah melakukan yang terbaik, padahal udah pahit sekali tuh. Maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Saya yang zalim ya Allah. Ngaku, nggak nyalahin orang, nggak nyalahin umat, nggak nyalahin yang ngejebruin ke laut. Semua ini diundang oleh kezoliman saya. Lolos 3 kegelapan. Saya juga pernah ngalamin badai, tahu kan? Bayangkan lagi pas ngetop ya. Padahal saya tidak melakukan kesalahan dalam hal itu ya. Oh, merasa apa Mas? Sama sekali poligami itu bukan kejahatan. Kejahatan itu zina. Ya. Jadi saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan perbuatan itu karena sah dan halal. Tapi itulah jalan karunia Allah sehingga dapat guru waktu itu. Saya tahu hidup ini pasti banyak masalah, tapi yang paling bahaya adalah kita tidak bisa tobat. Dan seberat apapun masalah itu akan sirna dengan air mata tobat. Makanya rekan-rekan, sholat itu adalah tobat. Wudu itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Sholat juga menggugurkan dari dosa ke sholat. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat, karena itu akan dosanya tidak terhapus. Sedekah makin besar seperti air yang menyiram kotoran, seperti air yang memadamkan api. Jadi kalau saudara merasa hidup ini banyak dosa, keluarkan sedekah sambil berhenti mengurangi dosanya. Jadi jangan sampai dosa ya seketuan sejuta, dosa sejuta. Pas lagi dosa sebelum sedekah mati, udah jadinya sempat tobat. Terakhir yang kelima, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Apa? Cukuplah Allah. Ulangi. Cukuplah Allah
yang sebagai penolong kita. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Apa? Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Hasbunallah Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Gini, kalau saya nyandar ke sini, apa yang saya takuti? Takut kursinya diambil. Nyandar kepada gaji, takut pindah ke Indonesia nggak punya gaji gede. Nyandar kepada kedudukan, takut kedudukannya diambil. Nyandar kepada penampilan, takut tua, takut keriput, takut ubanan. Ibu-ibu nyandar sama suami pasti banyak kegawat tegangnya, tapi bersandar kepada Allah tidak akan takut menghadapi hidup ini. Tolonglah sambil di perusahaan saling mengingatkan berjamaah. Setuju? Jangan sampai bablas nggak sholat. Kalau nggak sholat mah berarti nggak punya pilarnya. Orang yang tidak sholat dia tidak punya tiang, berarti bakal amruk. Pertanyaan pertama di kubur itu sholat loh nanti. Banyak sedekah, umroh, haji, tapi tidak sholat, tidak ada catatannya. Tegakkan sholat. Kemudian usahakan sambil jalan, duduk berbaring itu zikir, istighfar, zikir. Fadkuruni azkurkum. Kalau kita nyebut Allah, Allah tahu ini hambanya menyebut Allah, dijaga, dicukupi, minimal ditenangkan hati kita. Dah kalau ada masalah ambil wudhu, sholat. Ya Allah, titip keluarga saya. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan keluarga, Engkau yang bisa menjaga. Ampun, saya belum jadi orang tua yang benar ya Allah. Ampun, saya belum bisa mendidik. Ampun. Dilihat tidak oleh Allah? Didengar tidak? Dengar. Kabulkan. Doa itu bisa merubah takdir. Makanya walaupun jauh dari sana sini, tetap sih dekat dengan Allah, tidak akan pernah rugi. Karena Amin ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan menentukan segala-galanya. Jauh dari Indonesia, jauh dari keluarga, jauh dari Allah, itulah yang membuat kita sengsara. Nauzubillahi min dzalik. Panitia udah nggak enak duduk, silakan naik.